Pagi tadi saya menyelesaikan topik menerima perjanjian bagi keluarga. Jadi kita harus berani untuk menerima perjanjian bagi keluarga kita. Kata keluarga itu artinya kita menerima perjanjian tidak hanya sekadar untuk diri kita, tetapi untuk generasi berikutnya, anak cucu kita. Dan mereka melihat mereka bisa sehat, mereka bisa punya mental yang sehat, mental health namanya. Ya, kalau yang di Siantan main head itu mau head Tapi kalau di sini mental head artinya kesehatan mental kita, Nah, sebab itulah kita tidak hanya sekadar berikan uang, tetapi kita menularkan nilai-nilai kerajaan Allah. Tahun akan datang tema gereja kita adalah menerima pewaris, menjadi pewaris kerajaan Allah. Itu menjadi pewaris kerajaan Allah. Pagi tadi saya sudah bagikan 2 sesi, pagi dan siang. Sesi pagi kita belajar tentang firman Tuhan, dan sesi yang kedua, dan malam ini sesi yang ketiga. Walaupun topiknya beda, tapi memang ada berkesinambungan. Dan topik malam ini adalah, kayaknya saya pernah tulis di dalam renung menjadi orang kepercayaan Tuhan. Boleh bilang sama samping kiri kananmu, menjadi orang kepercayaan Tuhan. Kasih tahu samping kiri, menjadi orang kepercayaan Tuhan. Kurang bergairah ya? Kurang bergairah menjadi orang kepercayaan Tuhan. Bapak Ibu, kalau Anda menjadi orang kepercayaan Pak Jokowi gimana? Elektabilitasnya di atas 80%. Dipercaya tidak percaya, Anda dekat-dekat aja, kayaknya udah dipercaya gitu. Itu aja sudah mempengaruhi Anda, iya kan? Betul nggak? Berusaha untuk dekat-dekat aja dipercaya. Kalau saya mau jadi calon presiden, saya dekat-dekat sama dia, elektabilitasnya paling tinggi. Kenapa? Karena dia dipercaya oleh rakyat Indonesia, kan gitu. Ini bukan politik, tapi memang fakta begitu kan? Semua orang akan terus mendekat-dekat dia, kan, betul nggak? Saya nggak sebut namanya lah karena memang calon presiden nggak banyak, hanya ada 3 gitu loh. Nah, tapi satu hal yang saya mau katakan kepada Anda, bahwa memang orang yang mengerti tentang bagaimana mengelola diri untuk mengambil bagian dari apa yang tersedia, itu kan namanya usaha, strategi toh. Tapi Anda mesti tahu bahwa Alkitab katakan bahwa Alkitab katakan bahwa Tuhan menyediakan satu Tuhan menyediakan dirinya untuk menyediakan diri menjadi pusat atau menjadi pribadi yang merengkuh atau membimbing orang di dalam kesuksesan. Mungkin Bapak Ibu agak sulit memahami apa yang saya maksud, tapi saya menggunakan bahasa sederhana. Satu ketika Musa adalah orang yang dipercaya Tuhan, Musa adalah orang percaya Tuhan. Tapi sebelumnya Musa percaya Tuhan, waktu lagi di Mesir, ketika dia melihat saudara-saudaranya diperlakukan tidak benar, sehingga dia bermaksud menolong keluarganya, kali pertama. Dan yang kedua, dia coba membebaskan saudara-saudaranya dari penganiayaan. Lalu saudara-saudaranya berkata begini, siapa kamu? Siapa yang memberikan hak atau kuasa untuk kamu mengurus kami? Lalu Musa begitu disentak begitu, ketakutan. Kenapa? Dia takut bahwa apa yang dilakukan ketahuan sama Firaun, lalu dia kabur, lari dari kerajaan. Kenapa? Memang dia percaya bahwa setiap ketidakbenaran harus dilawan. Harus dilawan. Nah, dia lihat ada keadaan yang tidak benar kehidupan saudara-saudaranya di Mesir, maka dia lawan. Tetapi kan itu Tuhan belum mempercayakan dia, tapi itu hanya niat dia. Dia percaya bahwa lakukan itu benar. Tapi kenyataan waktu dia lakukan, dia lari dari Mesir ke padang gurun, Di tanah Median sana selalu ketemu, saya pikir bagus juga sih. Lari sana ketemu dengan namanya di Median dapat istri anaknya Jitro, sehingga di situ dia nikah lalu beranak 40 tahun kayak udah beranak cucu kali Lalu sampailah satu hari lagi menggembalakan kambing domba, sehingga dia ada nyala api di semak duri,
Nah, dia melihat api menyala di Semaduri ini menarik dia untuk datang ke sana. Saya tidak usah baca, tapi Anda boleh baca di rumah Keluaran pasal yang ke-33 ya. Dan di situ itu disebutkan. Kalau itu Keluaran 3, bukan 33 ya. Keluaran pasal yang ketiga 1, 2, 3, 4, 5 itu dituliskan. Nah di situ begitu dia lihat api yang menyala menarik dia untuk melihat. Kenapa? Api yang menyala tidak membakar Semaduri. Dan memang betul pada saat waktu dia datang sana yang dijumpai adalah Tuhan. Ini namanya perjumpaan, ya. Namanya God encounter. Artinya perjumpaan dengan Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan, Pak Bu, selalu memberikan sebuah perubahan hidup seseorang. Kalau kita mengatakan percaya Yesus, berarti kita memang sesungguhnya sudah berjumpa dengan Yesus. Kalau kita sudah berjumpa dengan Yesus, kita memperoleh kepercayaan dari Yesus. Maka itu disebut apa? Orang kepercayaan Tuhan. Nah, kalau orang kepercayaan Tuhan, hidupnya pasti apa? Berubah. Coba umpamanya Suprapto ya menjadi kepercayaan sama Pak Jokowi. Minimal jadi wamen ya. Wamen apa saya nggak tahu ya, wamen lah gitu ya. Kalau sudah jadi wamen pasti sudah kemana-mana ada weng ikutin dia tuh. Dikawal kan toh, betul nggak? Dan di sini ada pin tuh biasanya juga. Keren juga tuh, baru wamen tuh. Pasti berubah. Ya, belum lagi pendapatannya maupun didapatkannya. Nah, itu kan ada dua, pendapatan dan didapatkan. Ini pendeta khotbah kok sudah mulai singgung sana singgung sini. Tidak, memang pejabat begitu, ya kan? Sebagian besar, enggak lah ya. Ya, ada yang begitu, pendapatan dan didapatkan. Didapatkan apa? Didapatkan dari kerajinan, bonus gitu loh maksud saya. Jangan terjemahkan yang lain-lain lah ya. Pasti berubah kan? Ya Pak ya? Orang yang dipercaya pasti berubah. Nah, Bapak Ibu itu dikejar habis-habisan sama manusia. Kadang-kadang menghalalkan semua cara untuk mendapatkan itu. Itu sifatnya apa? Sementara. Sedangkan Alkitab katakan kalau kita memperoleh kepercayaan dari Tuhan, tahu nggak apa yang diwariskan? Alam semesta diwariskan kepadanya. Saya beberapa tahun yang lalu ke Putus Shibau. Saudara kita dia punya rumah walet. Lalu panen dia buka kamarnya, saya lihat banyak banget gitu. Waktu itu sama siapa ya? Ada beberapa orang. Mungkin ada ratusan kilo itu, ya. Sarang walet ya. Itu sebenarnya bukan sarang walet, ludahnya walet, ya. Liurnya kan, betul nggak? Liurnya walet. Saya bilang buat apa itu barang kotor-kotor gitu? Ini 1 kilo 14 juta. Hah? Liurnya walet 14 juta 1 kilo. Saya beli. Bagaimana liurnya Tuhan Yesus ya? 1 tetes berapa? Bapak Ibu, kalau Anda menjadi orang kepercayaan dekat-dekat sama dia kalau ngomong saking semangat, kalau dekat semangat, muncrat aja doa kepada Anda, langsung Anda ya lebih dari walet 1 ton. Haleluya. Maka dekat-dekat sama orang yang begitu. Ini khotbahnya agak sedikit nggak kurang enak ini liurnya Tuhan Yesus yang namanya juga pesta metafora. Ya contoh-contoh boleh dong, buat Anda nggak terlalu tegang, di luar sana hujan kan dingin, saya bisa khotbah agak lama gitu loh ya. Nah, mari kita lihat Alkitab ya, kita lihat Alkitab sebagai rujukannya tentu firman Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 2 ayat 23 berkata demikian. Yohanes pasal 2 ayat 23 Alkitab berkata, dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Ayat 25, dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Coba dia kiri kanan, liatin aja. Terus pelan-pelan bilang, Tuhan tahu loh isi hatimu. Tuhan tahu kamu lagi mikirin, gua kali ini mau makan apa ya, Tuhan tahu.
Terus kau mikirin, itu khotbah apa sih? Tuhan juga tahu kok. Terus kau mikirin, itu tadi pengumumannya tuh Thanksgiving Day masih kurang duit tuh. Tuhan juga tahu kok hati kamu tuh pengen kasih, Tuhan tahu. Ngerti ya? Bilang sama-sama, Tuhan tahu loh kamu mau memberkati pekerjaan Tuhan loh. Ini Babe lagi endorse ya. Enggak, saya akan cerita. Kan kata kita Tuhan tahu isi hati kamu kan. Sebab Alkitab katakan jagalah hati. Sebab dari sana apa? Memancarkan kehidupan. Hati itu pusat kehidupan. Otak itu adalah pusat kontrol kehidupan. Jadi kalau pakai pesawat ada kokpit dan mesin. Hati itu mesinnya. Yang menentukan pesawat itu jalan atau tidaknya. Yang menentukan Anda hidup atau tidak itu hatimu. Tetapi menentukan kemana arahnya adalah otak kamu. Maka adalah pusat kontrol dan pusat kehidupan. Kita bilang begitu kan. Jaga hati. Sebab karena dari sana sumber kehidupan. Nanti dari sanalah akan ada kehidupan. Jadi Tuhan melihat di situ. Tuhan dan hati kita. Kendati pun memang manusia banyak percaya sama Tuhan, tetapi di dalam narasi ini mereka percaya Tuhan kalau melihat apa? Tanda-tanda, tanda mujizat. Kalau ada acara, kalau ada buat ini buat itu, kalau ada pengkhotbah yang agak berewokan ya. Kalau berewokan kita panggil Pak Surya Paloh aja. Maaf Pak, pendeta singgung sedikit. Ya memang berewokan kan, betul. Jadi kita kadang-kadang lihat orang itu rasanya aduh ini kita nempel tuh. Saya terus aja berkata nggak salah sih nempel orang juga. Tapi bermasalah kalau kamu sudah jadikan dia Tuhan. Ngerti nggak? Jadi Yesus tahu bahwa mereka ikut Yesus itu bukan karena ikut Yesus. Mereka hanya lihat tanda yang dibuat oleh Yesus. Mereka ikut tanda. Tanda itu perbuatan fisik. Perbuatan yang bisa dilihat. Segala sesuatu yang kelihatan itu ada hukum kepastian juga. Pasti berlalu. Ya. 40 tahun yang lalu saya gak seperti ini. Sekarang pasti lebih ganteng dong. Ya, 40 tahun gak seganteng begini. Ya aja udah tertarik, apalagi kayak begini. Ngerti gak? Anda mau bikin apapun, mau makan ginseng, mau makan apapun, obat apapun, tetap yang tua malah udah tua aja gitu loh ya. Artinya kita bertambah usia, kalau yang tua janganlah ya, tambah usia gitu loh. Dan yang namanya fisik itu selalu akan berlalu dan berganti, terjadilah pertukaran, hari ke hari terjadi pertukaran. Dari mana pastor tahu? Ya ini mah hukum kimiawi lah. Di dalam diri kita kan ada sel. Sel tiap hari terjadi pembelahan. Dan itu hukum pertukaran. Ya. Jadi kalau ganti-ganti sel yang baru kali ya. Sel baby ya. Saya ngeri juga kalau Anda ganti sel baby jadi baby lagi nanti ya. Ya. Memang ada sekarang sih. Ya itu gak apa-apa buat sehat-sehat aja sih boleh. Tapi saya katakan usaha manusia tidak akan menambah sehasta pun. Kata Alkitab. Usaha manusia tidak akan bisa menambah sehasta pun. Itulah sebabnya Alkitab katakan kita kalau cuma hanya lihat tanda-tanda, lihat perbuatan Tuhan yang dilakukan untuk orang-orang tertentu, lalu kita ngikutin dia, dan Tuhan tahu hatimu tidak memiliki tempat buat dia. Sehebat apapun kamu percaya, Tuhan belum mempercayakan dirinya kepada Anda. Kalau sekadar percaya Tuhan, kalau Anda lihat Yakobus 2 pasalnya ke-19 berkata, setan juga percayalah. Kalau cuma hanya sekadar percaya, tidak mendapatkan kepercayaan Tuhan, lo apa bedanya dengan dia? Halo? Ya Pak ya? Kalau kita cuma hanya percaya Tuhan karena perbuatan-perbuatan keajaibannya, apa bedanya dengan satu itu? Kita bilang apa? Setan juga percaya. Ya kan? Yakobus pasal yang kedua ayat 19 itu loh. Anda baca aja ya, catat di rumah Anda baca. Nah,
Kekristenan yang benar adalah Kristen yang memperoleh kepercayaan dari Tuhan. Dari mana Tuhan bisa mempercayai Anda dan saya? Dia melihat hatimu. Bapak Ibu pernah baca nggak Alkitab? Saya ajak Anda, ini tidak ada narasinya. Satu hari Samuel seorang nabi, hebat loh. Samuel itu dipilih oleh Tuhan nabi. Nabi banyak buat mujizat. Satu hari Tuhan ngomong sama dia, Sam, bukan Samuel itu. Sam, sini Sam. Aku kayaknya udah gak suka lah. Mungkin Tuhan gak ngomong gitu ya. Tuhan gak ada bicara suka tuh. Aku mau ada terjadi pergantian lah presidennya nih. Raja. Pergantian. Itu Saul ya percaya sama saya tapi gak taat laku apa yang saya berikan. Ya, tapi dia taat sama saya karena aku angkat jadi raja. Tapi dia tidak mentaati apa yang saya perintah kepada dia. Aku mau ganti aja. Pergi kamu ke rumahnya Isai. Ya, Isai sana, urapi anaknya. Tapi nggak dikasih tahu anak yang mana. Urapi salah satu anak yang aku tunjuk. Pergilah tuh. Siapa? Samuel datang sana. Ada dia kita begitu kan? Pergilah sampai rumah Isai. Keluar anak-anaknya semua. Wah, yang dilihat yang pertama gagah perkasa karena panglima perang juga kan. Gede badannya. Mungkin agak serupa dengan Saul. Benak manusiawinya Sam. Oh, ini penggantinya Saul. Langsung dianggap tabung itu mau urapi. Tuhan bilang, "Hai, yang dilihat oleh manusia adalah bentuk fisik, tapi Allah, aku melihat hati." Dalam hatinya abangnya si Daud itu tidak ada tempat buat Tuhan. Kenapa? Karena memang dia hebat. Dia gagah, dia ganteng mungkin. Dia gagah perkasa, jago perang. Orang yang jago perang kan kecenderungannya apa? Kan tinggi hati kan. Kalau tinggi hati gak nyampe tuh Tuhan masuk. Tuhan kan rendah hati. Liwat dia di atas. Maka tinggi hati itu lolos gitu. Jadi gak nyampe itu. Ya, ini bahasa saya ya. Jangan nanti di rumah Babe bilang Tuhan hatinya rendah, kita tinggi dan gak nyampe gitu. Ini hanya narasi saya aja. Dan dia bilang tunggu sebentar. Lalu Samuel tanya sama Isainya, masih ada gak anak kamu? Ini semua anak saya. Gitu loh kira kan. Oh, masih ada satu. Tapi dia gak disertakan dalam pemilu. Kenapa? Dalam klasifikasi keluarga dia kayaknya gak dia masih kecil. Dia memang jadi gembala domba, dia bilang. Tapi kata Samuel, tidak bisa, Tuhan tidak mau mengadakan suatu pemilihan umum kalau belum ada datangnya satu itu yang tidak diperhitungkan. Datanglah si Daud itu, ya, yang masih imut-imut itu, ya. Tapi dia nggak jadi amit-amit sih, tetap imut-imut dia. Datang, ya, masih cuan, ya, mukanya culun-culun lah ya. Ini bahasa saya loh ya. Datang, ada apa Bapak? Nah, pada saat waktu dia masuk, Tuhan bilang, ini orang yang saya mau urapi. Kaget Samuel. Lepas dari cara berpikir manusia, lepas dari logika manusia. Masa yang seperti ini bisa jadi presiden sih? Jadi presiden aja sih. Siapa dia? Tentara bukan, perang belum pernah, panglima enggak. Ya anak desa. Kira-kira gitu. Tapi Tuhan mau dia. Mau apa? Kayak Pak Jokowi dulu lah, ya kan. Lawannya jenderal, perang hebat, strategi ada. Orang desa, tukang kayu, jadi presiden. Begitu dia kerja 10 tahun, berubah Indonesia. Ini gambaran loh ya. Gambaran. Nah itulah Daud itu. Kemudian apa? Dia bilang, manusia lihat rupa, aku lihat hati. Oh, bilang sama samping kanan kirimu, Tuhan lihat hati kamu. Kalau kita mau jadi orang kepercayaan Tuhan hari ini, hidupmu berubah. Hidupmu tidak seperti biasa-biasa. Terata hidup kita standar di atas rata-rata. Saya tidak bicara tentang soal keuangan. Saya berbicara tentang hati kita penuh kedamaian. Buat apa punya uang banyak kalau nggak damai? Tapi kalau damai-damai aja nggak punya uang gimana, Pastor? Kalau kamu nggak punya uang damai, uangnya bisa datang sendiri karena uang cari yang damai-damai. Uang tidak mau, uang dari Tuhan ya.
Nah, mari kita mau kunci hati yang model bagaimana itu dipilih sama Tuhan. Kan memang banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Ya, kata Matius katakan demikian. Tapi hati yang model gimana itu yang dipilih Tuhan? Mari kita lihat, ya. Yang pertama, Ibrani pasal yang ke-6, hati seperti ini loh yang Tuhan pilih. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6, Ibrani pasal 11 ayat ke-6, mari Bapak Ibu kita perhatikan. Ibrani pasal 11 ayat ke-6 berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Itu udah jelas tuh. Kalau nggak punya iman, jalanlah. Betul kan? Kita lanjutkan lagi. Sebab barang siapa yang berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ketemu lagi kata upah deh. Minggu lalu kita bicara orang yang melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan upah buat orang itu. Pagi tadi saya khotbah juga seperti itu. Allah datang kepada Abraham dan dia berkata, aku perisaimu. Ku berikan upah yang sangat besar. Kata upah yang sangat besar, ini bukan upah untuk egosentris. Dalam pengertian cara teologis upah yang sangat besar, maka menarik Abraham, aku gak punya keturunan. Artinya apa? Artinya upah yang kuberikan tidak pada satu generasi. Karena Allah tidak bicara satu generasi. Anda lihat sifat Allah dari Kejadian sampai Wahyu. Allah tidak bicara satu generasi. Allah selalu berbicara bergenerasi ke generasi. Maka orang yang punya hati Tuhan, Tuhan mau kasih saya upah besar, tapi aku gak punya keluarga, Tuhan cari yang lain. Kira-kira ini manusiawi. Tapi Tuhan kata, aku loh yang nawarin kamu loh. Aku yang ingin memberikan kamu loh. Kalau aku yang memberikan pada kamu, tahu gak siapa aku? Itu kan juga pernah datang sama Musa. Tuhan bilang, Musa pergi sana ke Firaun, kasih tahu sama dia. Bawa bangsaku, rakyat umatku keluar. Kata Firaun, ya Tuhan, aku ini berat lidah. Tuhan bilang apa? Musa, sini. Siapa aku ini? Aku ini yang membuat kamu hidup. Kalau hanya lidah kamu, enggak terlalu sulit buat saya membuat dia menjadi lancar. Waduh, iya ya Tuhan. Sama. Ya, Abraham juga seperti itu. Abraham kata, aku tak punya keturunan. Tuhan bilang, lu lihat tuh. Bintang di langit itu nanti keturunan kamu. Kaget dia. Nggak punya dasar untuk percaya, usianya sudah tua. Kendati pun secara fisik memang tidak memungkinkan. Namun, perhatikan, karena imannya tidak pernah kendor, tidak pernah merosot oleh keadaan. Kendati pun ada profesor mengkaji bahwa dunia sedang mengalami degradasi iman. Artinya kemerosotan iman oleh karena media sosial, karena hadirnya gereja yang macam-macam, hadirnya berbagai pengajaran. Pak, Bu, Tuhan bisa memberikan kepada kita nilai-nilai yang tidak bergeser oleh keadaan. Amin. Yang penting hatinya. Nah, itulah sebabnya di sini dikatakan orang yang diperkenan oleh Allah, yang pertama dia orang yang berkenan oleh Allah, ketika dia berbalik dari jalan yang jahat, dia memang sudah percaya Tuhan. Kata kitab. Tetapi bukan sekadar percaya, sungguh-sungguh mencari Tuhan. Maksudnya gimana sih sungguh-sungguh mencari Tuhan? Pernah gak berpikir ayat ini? Apa itu maksudnya sungguh-sungguh percaya Tuhan? Apakah aku ini gak sungguh-sungguh cari Tuhan? Pagi aku berdoa, siang aku berdoa, sore aku berdoa, tidur juga berdoa.
Doa makan pagi, siang, malam, cuma doa tidur. Bangunnya apa? Ya doa juga, 5 kali berdoa. Gak cukup kah? Bukan itu maksudnya. Ke gereja 1 minggu saya bisa 10 kali. Contoh aja. Apakah itu cari Tuhan? Dari utara sampai selatan aku cari pekerjaan Tuhan, aktivitas. Apakah itu cari Tuhan? Pak, Bu, kalau itu menjadi standar cari Tuhan, maka saya katakan orang-orang yang sekolah teologi, para penginjil itu sudah ketemu dengan Tuhan. Di sini bukan bicara tentang seberapa hebatnya kamu mencari Dia, tapi ini berbicara perjumpaannya. Sungguh-sungguh mencari artinya kamu ngalami namanya God encounter, perjumpaan dengan Tuhan. Di situ terjadi pertukaran. Sehingga kita hidup bukan lagi kita yang hidup. Kristus yang hidup di dalam diri kita karena Dia mempercayakan diri kepada kita. Itu kata sungguh-sungguh mencari. Kata sungguh-sungguh mencari dengan sederhana adalah perjumpaan. Saya berikan satu kesaksian. Ini kejadian udah lama. Tahun berapa saya lupa. Saya waktu itu pulang dari Korea, lalu berhentinya di Hong Kong. Terus saya pikir Hong Kong dengan Taiwan kan gak jauh-jauh banget. Terus teman saya bilang, Ton, kamu kalau ada waktu pelayanan di Taiwan dong. Tuh, boleh. Langsung aku terbang ke Taiwan, melayani di Taiwan. Ada satu gereja teman saya, udah meninggal sih dia. Terus saya tinggal di rumah dia. Kemudian saya diteleponin sama adik-adik saya di Jakarta. Kok, kamu di mana Taiwan? Ke rumah kakak dong, ke rumah Cece. Cece saya ada di Taiwan. Saya tanya di mana? Di Taichung. Alamatnya nggak tahu. Taichung kayak Padang Tikar kali ya. Ini benar kejadiannya begitu. Nggak tahu alamatnya. Teleponnya nggak kayak sekarang ada handphone, ada GPS. Dulu nggak ada, coy. Yang ada cuma tahu kakak saya namanya Miss Yap. Ya, keluarganya Itman sih. Ya. Tapi di Taichung, saya ngomong sama pendeta di setempat itu, teman saya juga, karena dia Ye juga, dia Pastor Ye. Aku bilang aku mau ke Taichung. Aku tinggal di Chungli ke Taichung tuh 4 jam loh naik kereta api. Aku sendiri mau pergi, mau kemana cari kakak saya? Alamatnya nggak ada. Katanya suaminya itu kerjanya di industri, komplek industri aja, kira-kira begitu, komplek industri. Hanya itu yang saya tahu. Aku coba-cobalah daripada nggak kerjaan juga kan. Dia bawa saya ke itu terminal kereta api. Begitu sampai sana, belum sampai saya udah kebingungan. Naik kereta api ke Taichung. Saya cari huruf ke Taichungnya mana ya? Semuanya tuh kayak kribo gitu. Ajak bahasa Inggris ya kakak ngerti. Aduh, untung aku punya bahasa Mandarin untuk makan punya. Ya, saya bilang, "Ni tahu ma ci Taichung nali ya?" Oh, waduh. Hanya ke situ. Tapi keretanya yang mana? Ya kan? Aku dengerin ya, dia punya pengumuman. Taichung Lailo. Oh, iya Taichung nih. Ya, aku lihat aku punya tiket kan, sama nomornya. Oh, masuk. 4 jam aku mesti nungguin dia kasih tahu Taichung aku mesti turun. Coba kalau aku meleng sedikit kan turunnya bisa saja bukan Taichung kan? Bisa diputusi waktu turunnya kan? Nggak mungkin kan ya? Saya tungguin 4 jam loh, melek terus lah, nggak bisa tidur. Taichung, Taichung, hurufnya huruf kanji semua. Nggak tahu sekarang lah ya, huruf Mandarin. Aku turun, tapi bingung mau kemana. Aku cari sopir taksi. Anda bayangkan, alamat tidak tahu. Kali pertama ke Taiwan, ya bahasanya juga tidak nyambung. Dia bahasanya bukan Mandarin, tapi bahasanya waduh susah deh. Pokoknya susah ceritanya lah. Nggak tahu bahasa apa itu. Hokkiennya bukan. Aku bilang ya pakai bahasa Teochew. Aku bilang ya saya cuma cerita. Terus
Saya dikasih tulisan sama pendeta itu bahwa nama kakak saya dan suaminya namanya, kemudian dia ada di komplek perindustrian. Saya cuma kasih tahu gitu, sopir taksinya, nggak tanya berapa duit lagi, naik aja aku. Itu berjam-jam loh, naik keliling-keliling, pokoknya ada komplek industri, bolak-balik. Gua mau cari di mana? Dia bilang mewah. Mewah. Nggak kelihatan. You mewah juga nggak tahu. Nggak ada. Ini iseng-iseng aja. Pas saya udah agak sore liwat satu. Saya lihat ada orang lagi sapu. Kakak saya. Turun. Ngomong suruh turun juga nggak bisa. Top turun. Benar kakak saya lagi nyapu loh. Waduh. Ini kejadian beneran, saya nggak ngarang. Anda bayang, karena niat pengen ketemu, itu namanya mencari, itu namanya ketemu. Wah, begitu sampai sana dia nggak kasih saya pulang. Bayangin udah belasan tahun nggak ketemu kakak saya. Tinggal di rumah dia, saya bilang tolong dong teleponin ke Cunglinya, kasih tahu pendeta saya udah ketemu. Pendeta bilang, Ton, gile loh. Nekat, tapi memang Tuhan menyertai kamu. Orang yang punya niat, alam semesta pun melindungi, menyertai. Tahu? Nah, itulah yang pertama, kalau Anda mau dikenan sama Tuhan, jaga hatimu terhadap Dia. Ingat terus, tidur ingat Dia, bangun ingat Dia. Jangan bangun ingat si Dia yang huruf kecil lagi. Mau bangun ingat si Dia hurufnya kecil. Kata Gusmus, istrinya baru meninggal. Dia bilang, saya begitu bangun pagi ingat Dia. Istrinya yang diingat. Biasanya dia sudah bikinkan kopi, kata Gusmus. Mau tidur saya pegang-pegang. Bukannya tangan dia, bantalnya ingat lagi. Nggak apa-apa, itu namanya emosional manusia di dalam relasi. Tapi seperti itulah Anda ingat Tuhan. Percayalah, hati seperti itu, Tuhan tidak pernah tinggalkan kamu seorang diri seperti yatim piatu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua apa? Yang kedua di ayat 14. Yohanes, saya mesti cepat nih. Yohanes pasal 14 ayat 15 berkata demikian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. No. Istri kamu namanya siapa? Saya lupa. Siapa namanya? Hah? Susan. Kalau si No itu cuma bilang, aku sayang loh sama kamu. Aku benar-benar sayang sama kamu. Tapi sepanjang Anda nikah, satu barang pun gak pernah dibeliin. Kira-kira Anda masih suka gak? Minta bedak gak dibeliin. Dia disuruh beli bedak, dia beli kapur. Umpama gitu kan. Nah, kalau Anda mengatakan aku mengasihi kamu, bukan kata kamu mengasihinya, lakukan apa yang menjadi kebutuhannya. Ngerti nggak? Kata kasih itu menjawab lawan kita sampai tuntas. Itu namanya kasih. Aku mengasihi kamu. Tapi mana hatimu untuk melakukan sesuatu untuk dia? Paham nggak? Nah, kalau kita Tuhan suruh kita apa, kita nggak melakukannya. Saya kalau mau cerita ini panjang benar, tapi nggak usah lah. Intinya lakukan apa yang perintah Alkitab lakukan. Ya kan? Oh kan saya udah ikuti semua. Alkitab tuh nggak berbicara Pak Bu. Alkitab tulisan. Yang bisa berbicara gerejanya. Ya, Alkitab bicara apa sekarang untuk gereja ini? Ayo, saya mau tahu dulu. Alkitab bicara apa sekarang untuk gereja ini? Bro, apa? Hah? Kamu yang teriak-teriak aja nggak tahu. Thanksgiving Day, coy. Bilang sama kiri, Thanksgiving Day. Ucap syukur peruang si cap tiao. Tunggu Alkitab bicara. Gereja bicara. Kalau kamu mengasihi Tuhan, mengasihi gerejanya, Anda lakukan untuk Tuhan. Maka Tuhan berikan upah tanpa batas.
Malaikat tolong catat yang tepuk tangan. Berarti setuju dengan saya. Yang terakhir. Yang terakhir itu Matius pasal yang ke 5 ayat 37. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari siapa? Si jahat. Jadi apa? Kejujuran itu menjadi faktor utama buat seseorang menjadi berhasil. Jujur bilang. Kemarin saya lihat di TV ya, ada satu bapak ditanya, kok kamu bisa berhasil begini? Apa sih resepnya? Coba satu, jujur. Orang yang jujur pasti dicari. Bapak Ibu yang hadir di sini, kalau hidupmu jujur, gak usah takut kamu miskin. Gak pernah ada kemiskinan datang sama kamu. Alam semesta pun ngejar kamu dengan berkat ilahi. Amen. Kadang-kadang kita bilang iya, tapi lakukan yang enggak. Kata integritas itu apa yang kamu pikirkan firman Tuhan, apa yang kau rasakan hatimu, maka itulah yang kamu lakukan, itu namanya integritas. Dan itulah namanya orang yang jujur. Kadang-kadang kita bisa berpikir firman Tuhan, tapi kita merasakan apa? Rugi ah. Pada saat waktu kamu merasakan rugi, tentulah fisik kamu enggak berani melakukan sesuatu untuk berkorban. Itulah istilah kata jujur Pak Bu. Jadi kalau Anda mau dikenan sama Tuhan, menjadi orang kepercayaan Tuhan, ada 3 hal. Yang pertama apa? Yang pertama apa? Cari dia sungguh-sungguh. Ya, yang dua apa? Melakukan apa yang dia mau kamu lakukan. Yang ketiga apa? Jujur. Mari bangkit berdiri.